Bisakah itu kalau secara legalnya kita berada di bawah naungan PBB karena mandatnya di bawah PBB juga kita mengirimkan pasukan ke UNIFIL, itu bisa dilakukan? Bagaimana mekanismenya sesuai dengan tadi yang diinginkan? Jadi itu dengan alasan bahwa ternyata keamanan dari pasukan kita sendiri juga tidak terjamin. Pasukan perdamaian itu kan tidak diperhadapkan dengan perang yang demikian itu, dan kita tidak dipersenjatai seperti itu. Pasukan perdamaian tuh kita tugasnya adalah menciptakan, menjaga dan kemudian memposisikan situasi agar situasi itu lebih kondusif gitu ya. Tapi ini kan langsung berhadapan dengan situasi perang sesungguhnya yang kita tidak dipersenjatai seperti itu gitu. Dan semestinya kita tidak diserang dalam kondisi sebagai peacekeeping forces misalnya. Jadi sangat masuk akal kalau kita membuat keputusan bahwa kita menarik semua pasukan kita di sana. Dan jangan lupa sejak 57 itu kita paling besar mengirimkan pasukan perdamaian itu. Jadi bukan hanya sangat layak ya kita mengecam, bahkan ketika kita menarik mundur pasukan itu karena tidak ada jaminan keselamatan bagi TNI kita, itu sangat wajar. Dan ini kan berimplikasi juga, artinya yang jelas tugasnya menjaga perdamaian saja tidak aman. Bisa kita baca bahwa ini ada uncertain situation yang tidak hanya soal ekonomi saja, tapi juga soal keamanan secara lebih luas. Jadi apa yang harus kita persiapkan, Bu Afi? Iya, yang pasti dari sisi bukannya keamanan tapi juga ekonomi pastinya. Karena tadi salah satunya BOP, kemudian kan posisi kita jadi seolah-olah di Iran ya, dan kita juga pernah mengalami pada tahun 2023 mengenai kapal Iran juga ya. Jadi kan sekarang kapal kita nggak bisa masuk ya. Jadi terpaksa kita sekarang mau coba dengan Malaysia, dengan Singapura. Tapi yang harus kita antisipasi adalah mereka juga pasti akan butuh yang namanya cadangan. Sehingga bisa jadi penolakan terhadap permintaan kita juga bisa terjadi. Jadi kita juga harus membuat worst skenario-nya ketika itu tidak ada, lalu bagaimana dengan BBM kita gitu. Jadi maksud saya jangan menabobokkan tadi lalu juga mengatakan semuanya gampang aja gitu. Jadi harus ada alternatif yang disampaikan kepada publik maupun kepada dunia usaha sehingga membuat mereka tenang. Kalau sekarang kan pemerintah ngomong malah nggak tenang gitu. Apakah benar gitu, karena kan orang semua punya perhitungan ya. Jadi itu satu adalah dampaknya tadi ya, di Selat Hormuz itu kita belum bisa masuk kapal kita ya. Nah yang kedua adalah tadi bahwa pengusaha-pengusaha sekarang juga sudah mulai resah dengan gimana nih nanti faktor input. Jadi ini adalah saatnya sebenarnya bagaimana pemerintah mulai menyiapkan kebijakan terhadap substitusi impor misalnya. Jadi pengusaha ini mulai merubah strategi daripada menunggu impor tapi mulai kebijakan yang lain. Nah ini saya rasa ini suatu momentum bagus yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi kita harusnya fokus pada domestik menurut saya. Jadi nah sekarang ini kan lebih banyak dari BBM aja gitu, tapi domestiknya apa nih kebijakan itu belum ada. Tadi bicara soal Hormuz, kita bedah satu-satu. Hormuz ini kan jadi perbincangan di awal. Saat negara lain ditanya berapa cadangan BBM-nya, kita punya cadangan energinya 21 hari ya. Nah yang kita harus pahami ini kan buffer sebenarnya ya. Jadi ibaratnya tabungan kita punya 21 hari ini kalau kenapa-napa. Kalau Selat Hormuz ini 20% dari perdagangan minyak energi, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Worst scenario yang kita harus siapkan itu apa? Sekarang ini pemerintah kan mencoba dengan B50 kan, tapi seberapa jauh sebenarnya B50 ini juga ada di dilema. Karena begitu B50 ekspor kita CPO juga turun kan. Nah berarti nanti akan ada cadangan devisa kita yang berkurang. Nah di satu sisi apakah kita siap dengan B50? Dan berapa banyak gitu ya. Walaupun pemerintah mengatakan kita bisa dengan B50, tapi kan orang masih bertanya-tanya, orang kita ininya aja untuk penampungnya aja kita belum banyak. Makanya kenapa kita cuma 20 hari? Karena kita nggak punya drum-drum penampung yang dimana semua negara itu buat yang banyak. Nah kita baru mau buat nih. Nah baru mau buat kan berapa lama gitu ya. Nah jadi ini juga menjadi persoalan. Nah oleh karena itu selain tadi B50 yang disiapkan oleh pemerintah, apalagi nih kan kita sebenarnya punya gas, punya PLTU gitu ya. Nah ini yang mungkin menurut saya selama ini garapannya masih lambat gitu. Nah ke depan ini harus menjadi prioritas utama karena sebenarnya sumber energi Indonesia itu banyak, matahari misalnya. Tapi kan sekarang energi surya kan masih belum banyak gitu. Tapi itu apakah jangka panjang ya? Kalau jangka panjang, kalau yang pendek ya paling B50 yang paling mungkin gitu. Atau gas ya, karena gas kita kan juga banyak diekspor. Nah untuk di dalam negeri sendiri yang gas rumah tangga kan belum jalan. Nah jadi memang
kelihatannya untuk jangka pendek ini nggak bisa berbuat banyak ya, selain memang masih tergantung BBM itu sendiri. Nah makanya sekarang harus ada negosiasi-negosiasi, tidak hanya mengandalkan misalnya Malaysia dan Singapura, tapi juga berbagai hal. Karena ini yang sangat urgent buat Indonesia gitu. Nah, negosiasi ini bagaimana untuk mengusahakannya, Bu Dani? Karena bicara soal ketahanan energi, ini akan langsung berdampak untuk rumah-rumah tiap kepala keluarga yang ada. Ya, begini, sampai hari ini kita melihat bahwa mediator yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo itu kan ternyata dilakukan oleh Pakistan, Turki, India untuk sebagai untuk peran memediasi konflik ini. Bagaimana dengan Indonesia? Saya rasa sampai hari ini kita belum tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi saya rasa hasil survei yang hari ini dirilis tentang legitimasi publik terhadap perang Iran, Israel dan Amerika ini, di mana surveinya ini dilakukan oleh indikator politik, Saiful Mujani dan LSI. Ini menunjukkan bahwa 80,3% rakyat Indonesia dari 1.000 sekian responden itu mengatakan ketidaksetujuan dengan perang yang terjadi ini karena memiliki implikasi terhadap kehidupan mereka di jangka panjang. Dan yang kedua, yang paling menarik menurut saya adalah 50,3% itu menolak BOP. Jadi masyarakat benar menolak BOP. Menurut saya membaca ini adalah sebagai modal. Modal memang bukan strategi, karena pada kenyataannya legitimasi publik itu tidak selalu berbanding lurus dengan legitimasi diplomatik internasional. Buktinya kita tidak melihat itu. Padahal saya melihat survei ini semacam legitimasi bahwa suara publik selama ini sebetulnya sudah terkonfirmasi dengan hasil survei hari ini gitu, bahwa pemerintah saya rasa penting untuk melihat suara publik ini gitu. Bukan hanya sekedar dibukakan ruang-ruang dialog, tetapi bagaimana mengkonversikan legitimasi publik, suara publik ini ke dalam keputusan, arsitektur keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks internasional atau global ini. Karena masyarakat juga punya pengetahuannya sendiri, masyarakat punya pengalamannya sendiri terkait dengan itu gitu. Perang saya rasa betul tadi yang dikatakan Mbak Afiliani, dia tidak saja berhenti di negara-negara terkait, tetapi dia akan masuk ke dapur kita. Karena jangka panjang ini punya pengaruhnya ke sana. Nah, masalahnya apakah kita setelah melihat seperti ini, tadi banyak sekali kita diusulkan untuk kembali ke meja perundingan. Itu bagaimana mekanismenya? Karena ini kita kan juga tersandra itu loh. Jadi di satu sisi kita masa publik menolak untuk masuk BOP, sementara kita ada di sana dan kita tidak bisa berbuat banyak tentang implikasi di lapangan gitu.